Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Ya, coba dilihat materi pelatihan kita pada pagi hari ini. Tolong bagian humasnya dari himpunan dokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi ini saya dari Prodi melakukan kegiatan PKM dengan mahasiswa sastra Indonesia, yaitu melakukan pelatihan membuat media presentasi. Mengapa itu dipilih? Karena saya menganggap bahwa media presentasi itu sangat penting di saat sekarang ini. Nah, ini Anda coba lihat di layar, itu kelihatan dengan jelas? Bisa dilihat? Mengapa Bisa, Bunda. harus membuat media presentasi? Ya, itu sebuah pernyataan dalam bentuk bertanya. Mengapa, berarti ada apa di situ yang harus diketahui? Salah satu dikatakan bahwa karena semua orang tidak sama atau heterogen. Selanjutnya, apa kira-kira tujuannya dalam membuat media presentasi? Yang pertama, itu coba ada perhatian. Perhatian bagaimana menghadirkan atau memunculkan atau menggugah perhatian orang atau audiens itu pasti kalau medianya bagus itu akan tertarik untuk mengikuti hal-hal apa yang ingin disampaikan di dalam berbagai kesempatan apapun itu. Tidak ada yang lepas dari yang namanya media itu. Selain itu, ada juga bagaimana penyampaiannya. Yang dimaksud di sini menyampaikan materi atau informasi yang disampaikan itu agar tidak terjadi bias informasi. Dengan adanya alat bantu dari media itu, saya kira itu jauh lebih memaksimalkan komunikasi yang ingin disampaikan oleh seseorang pembicara. Selanjutnya, penting adanya pemahaman. Artinya pemahaman informasi atau materi yang disampaikan itu jauh lebih efektif ketika didukung oleh media yang tepat. Kemudian selanjutnya, prinsip dasar presentasi itu seperti apa? Yang pertama, bahwa prinsip dasar presentasi itu harus sederhana, kemudian ada visual, ada kontras, dan seterusnya. Jadi seperti yang terlihat di layar Anda, itu bisa Anda lihat ada beberapa contoh media presentasi. Saya kira untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di situ. Kemudian ada juga saya lihat di sini penggunaan dalam bentuk jenis grafik yang tepat. Kalau di kajian-kajian sastra itu khususnya nanti di dalam membuat penelitian, di proposal penelitian atau laporan hasil data penelitian, khususnya skripsi, ini sangat membantu sekali dalam penggunaan media presentasi seperti ini. Di dalam membuat atau menggambarkan atau menarasikan data-data dalam bentuk grafik itu sangat dibutuhkan. Selain itu, Anda juga melihat dalam tayangan itu ada beberapa, misalnya muncul dalam bentuk angka-angka itu dalam 3 tahun. Saya kira itu nanti dijelaskan lebih lanjut pada praktek. Selanjutnya, ini khususnya masalah media. Media selama ini yang kita gunakan itu pada Microsoft Office. Yang lalu-lalu itu kita sering menggunakan PowerPoint. Tetapi saya kira ada beberapa aplikasi digital yang bisa kita manfaatkan, khususnya di dalam media presentasi itu. Salah satunya Anda lihat di situ ada Pokaski. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan
Pukaski itu adalah program untuk membuat presentasi yang keren ya. Kalau namanya keren itu sangat dekat sekali dengan Anda. Ya, keren, menarik, mudah dengan efek transisi 3 dimensi. Ya, bayangkan itu sudah jauh dari apa yang selama ini kita lakukan. Jadi saya harapkan nanti ketika tampil di kelas itu bisa dimanfaatkan ini dalam media-media diskusi atau itu yang paling cepat barangkali Anda bisa mengaplikasikan ini di ruang-ruang kelas nanti ketika di dalam perkuliahan. Selanjutnya ada beberapa keunggulan dari media ini. Yang pertama gratis ya. Kalau namanya gratis itu pasti selalu mencari yang gratis ya. Kemudian mudah diakses oleh pengguna, iya, baik pemula. Kemudian tema yang berlimpah, berarti ada template-nya bermacam-macam itu. Anda bisa pilih sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan atau tema yang Anda ingin paparkan di dalam materi itu. Kemudian efek 3 dimensi ini yang sangat menarik bagi saya. Saya kira Anda juga. Kemudian apalagi kaitannya dengan masalah bidang kesastraan dan bidang kebahasaan nantinya ketika Anda menyusun materi presentasi itu. Kemudian ada animasi tulisan ya, bagaimana membuat animasi tulisan itu dan objek. Kemudian ada support input dari multimedia ya. Selanjutnya, saya kira nanti di download, kemudian Anda bisa dipraktekkan sendiri di rumah atau tetap dibimbing ya. Iya. Baik, saya kira untuk penjelasan lebih rinci tentang media penggunaan ini Anda bisa mengikuti bimbingan, coba dilihat dan Anda bertanya kepada salah seorang expert yang turut membantu saya di dalam acara kita pada pagi hari ini. Saya silakan kepada Pak Hamsar, MPD, salah seorang ahli multimedia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. untuk Zoom-nya ini akan berakhir dalam 7 menit karena kita pakai Zoom yang masih free. Jadi setelah 7 menit harapan saya kalian kembali login ya. Sebelum 7 menit ini selesai, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara menggunakan program Focuskai. Jadi untuk menggunakan program Focuskai, yang pertama kita biasanya kalau tatap muka saya bagikan program. Tidak ada suara Atta, Pak. Tak mute Ki. Oke, jadi terima kasih Darius Yunisar mengingatkan. Jadi biasanya kalau misalnya kita pelatihan tatap muka, programnya akan dibagikan. Tapi karena ini online, jadi programnya akan kalian download secara online melalui website resminya. Jadi program Focuskai ini dapat di-download secara gratis di website resminya. Saya langsung perlihatkan. Nah, di sini kalian langsung catat ya kalau bisa atau diingat nama websitenya itu focuskai.com. Focuskai.com. Bisa juga dicari di Google Focuskai. Nah, ini langsung muncul. Nah, kalian bisa klik. Nah, di sini ada pilihan kalian menggunakan Windows atau Mac versi yang 32 bit atau 64 bit. Kalau kalian jadi 32 bit itu umumnya bisa digunakan hampir semua laptop itu bisa. Kalau 64 bit itu hanya laptop-laptop khusus, biasanya laptop-laptop yang punya spesifikasi yang tinggi atau menengah ke atas. Nah, setelah kalian download, kalian install program tersebut. Cara installnya sama saja. Kalau misalnya kalian
menginstal program pada umumnya, yaitu next, dan seterusnya. Saya cari dulu program Focus Sky. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kawan-kawan sekalian ini sudah familiar dengan instalasi? Sudah pernah menginstal program kan? Jadi kalau menginstal program itu kalian download aplikasinya dari link tadi, website tadi, kemudian kalian buka, langsung di next saja. Saya mau tampilkan di sini tapi kayaknya lumayan ambil waktu. Jadi kita langsung buka programnya saja. Bagaimana cara menggunakan program tersebut. Nanti di chat juga akan dilampirkan file panduannya. Jadi ada panduannya, nanti dikirimkan via chat. Tapi panduan itu akan dikirim setelah di part 2, ini kan part 1, sisa 4 menit waktunya. Nanti panduannya dikirim di part yang kedua ya. Jadi login kembali, kemudian kita sama-sama lanjutkan cara menggunakan program Focus Sky. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan apa yang bisa kita buat di Focus Sky. Nah, yang bisa kita buat di Focus Sky adalah ini. Ini adalah presentasi yang pertama saya buat di Focus Sky. Sorry, bukan ini. Oke, dia ada di file ini. Ini adalah presentasi yang pertama saya buat menggunakan Focus Sky. Jadi pada saat itu saya coba install, kemudian langsung pakai. Saya sebagai pemula ceritanya. Kita mau uji apa betul Focus Sky ini mudah digunakan oleh pemula. Nah, kalian lihat desainnya, kalian lihat kombinasi warna dan animasinya, semuanya template. Semuanya template dan saya cuma memasukkan teks, memasukkan gambar, selesai. Jadi saya tidak memikirkan lagi desain dan tampilannya, melainkan semuanya dari template. Animasi zoom in seperti ini itu adalah template. Kemudian ada avatar-avatar animasi itu yang bergerak, itu ada di Focus Sky. Jadi seperti inilah tampilan Focus Sky itu. Nah, kalian bisa bayangkan, kebetulan saya kombinasikan dengan video. Nah, videonya terserah kalian. Kalian bisa buat sendiri, bisa juga ambil dari YouTube, kemudian download dan masukkan ke dalam Focus Sky. Nah, bayangkan kalau kalian menggunakan presentasi seperti ini saat mempresentasikan tugas di kelas atau saat magang seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu. Ini oke. Jadi ada di desktop ini Focus Sky atau ada di menu Start. Kemudian kalian ketik Focus Sky. Nah, ini sudah ada Focus Sky. Kalian bisa klik kemudian buka. Tidak ada crack, tidak ada serial number, gratis. Nah, setelah kalian membuka aplikasi Focus Sky, maka tampilannya seperti ini.
Jadi perlu kalian ketahui bahwa Focusky ini adalah software yang semi online. Artinya bisa digunakan secara offline, bisa digunakan secara online. Manfaatnya kalau kalian menggunakan secara online, maka banyak template yang bisa kalian download terlebih dahulu sebelum yang bisa diedit pada saat lagi offline. Jadi banyak template di sini yang bisa kalian gunakan, download terlebih dahulu, kemudian ini kalau lagi online ya, tapi kalau lagi offline template-nya tidak muncul. Ini all template. Misalnya kita cari pilih satu template yang kita mau gunakan. Pilih template yang menurut kalian sesuai dengan tema materi atau judul materi yang kalian ingin angkat. Misalnya ini. Saya pilih, kemudian terdownload. Tunggu prosesnya, ini cepat. Meskipun jaringannya standar, cepat. Nah, sini kalian lihat, ini belum saya edit ya, belum saya apa-apa istilahnya. Belum saya tambahkan teks atau animasi atau objek. Kita lihat previewnya, tampilan dari template ini. Preview. Nah, lihat, ini adalah tampilan presentasi dari Focusky. Nah, bagian-bagian yang ada di dalam ini yang bisa kita edit sesuka hati kawan-kawan sekalian. Nah, pertama, kita ke slide pertama. Slide pertama. Di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa menambahkan berbagai objek ataupun teks di sini melalui menu insert. Misalnya di awal ini kita mau masukkan judulnya. Jadi kalian insert teks, memasukkan teks. Jadi klik menu insert, kemudian pilih teks. Nah, di mana posisi teks ingin disimpan? Misalnya di bagian bawah sini. Kalian klik. Kemudian misalnya presentasi Merdeka Belajar. Misalnya. Silakan diatur fontnya, misalnya agak besar. Ini ukurannya, fontnya di sini bisa diubah sesuai dengan font yang kita inginkan, misalnya Arial. Bisa font apapun yang ada di komputer kalian bisa. Semuanya yang terinstall di laptop kalian bisa kalian pakai. Nah, presentasi Merdeka Belajar di bagian kanan ini, di sini ada menu untuk mengubah warna ataupun pengaturan lainnya, misalnya warnanya mau warna seperti ini atau menggunakan tekstur seperti ini. Ingat, memilih tekstur, perhatikan kontrasnya. Seperti di pemaparan materi yang pertama, kontras antara background dengan tulisannya atau objek yang ada di depannya supaya bisa terlihat jelas. Anggaplah seperti ini, presentasi Merdeka Belajar. Di bagian awal ini juga teman-teman bisa memasukkan misalnya logo. Jadi untuk misalnya untuk memasukkan logo itu bisa add image seperti ini. Add image, kemudian cari di mana logo logo UMI ya. Ini saya punya logo. Nah, logo sudah masuk. Kita perkecil. Kemudian sisipkan di bagian mana sesuai dengan keinginannya. Misalnya di bagian bawah sini. Supaya mencerminkan identitas kalian sebagai mahasiswa atau orang dari lembaga
tertentu, misalnya Universitas Muslim Indonesia. Nah, untuk bagian ini misalnya cukup, bisa juga kalian tambahkan nama, sisa insert text ya. Kemudian kita ke slide 2. Slide 2. Nah, di slide 2 ini ada beberapa objek yang bisa kita edit. Objek yang tidak kita perlukan atau kita tidak mau pakai bisa dihapus. Klik saja satu kali, kemudian klik del atau ini ikon hapus, ikon sampah ini. Kita klik, sudah hilang. Misalnya ini kita tidak butuhkan, hapus saja. Ini hapus, hapus satu-satu. Hapus. Kalau misalnya salah klik atau salah hapus, bisa Ctrl Z. Nah, ini kembali, Ctrl Z. Kayak di Word. Bisa Ctrl Z. Yang tidak kalian butuhkan bisa kalian hapus. Misalnya di bagian sini tadi kan kita sudah masukkan teks, kita juga sudah masukkan gambar. Intinya di sini teman-teman sudah tahu cara menggunakan programnya bagaimana. Untuk pengembangannya teman-teman bisa langsung baca di panduan. Misalnya di sini kita masukkan video. Nah, ini misalnya. Oke, transcode on. Jadi semua menu untuk memasukkan ada di menu insert. Apapun yang ingin kita masukkan, mulai dari gambar, audio, video, grafik, ada semua di bagian itu. Jadi coba kita preview. Kemudian kita play. Ini ya, musiknya nanti berjalan beberapa saat. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi di bagian ketiga ini, ya, di bagian ketiga ini sudah ada audionya. Di slide ketiga ini, teman-teman bisa langsung play dengan mengklik ini. Kemudian ini audionya langsung terplay. Jadi kita bisa percepat sebenarnya. Bersamamu kaulah cinta. Terserah teman-teman bagaimana mengatur untuk memasukkan audio. Kemudian selanjutnya ini contoh ya cara memasukkan setiap unsur multimedia. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin memasukkan audio atau video, terserah teman-teman. Mau hanya memasukkan teks atau gambar, terserah teman-teman. Di sini juga ada untuk memasukkan SWF. SWF ini seperti animasi. Kalian bisa masukkan. Di sini ada smart art, simbol, formula. Formula ini untuk memasukkan rumus-rumus. Sama kayak di Word. Saya hanya memperlihatkan. Tergantung teman-teman mau pakai atau tidak. Kemudian chart. Chart ini adalah grafik. Di sini ada kumpulan grafik yang teman-teman bisa gunakan. Sama kayak di Word. Misalnya kalian ingin menggunakan grafik batang seperti ini.
Nah, di sini ada edit data. Edit data ini kalian bisa edit namanya, kemudian produknya, atau di sini misalnya produknya, di sini tahunnya. Jadi seperti itu cara kerja untuk membuat grafik. Nah, setelah itu banyak lagi, misalnya yang tadi roles itu yang animasi yang muncul tadi kan, ada flash actor. Saya ambil dari sini. Teman-teman bisa mengambilnya, tapi dengan catatan kalau flash actor ini baru aktif kalau lagi online. Ini ada yang bisa digunakan secara gratis, misalnya ini. Nah, dia animasinya seperti ini, gratis. Jadi teks yang ini, teman-teman bisa edit, kemudian ganti ataupun hapus kalau misalnya tidak dibutuhkan. Lanjut. Di sini ada grafik, bisa diedit, bisa juga dihapus. Misalnya saya hapus, kemudian saya ganti dengan konten lain. Terserah teman-teman mau menggantinya dengan konten apa. Misalnya mau memasukkan Word dokumen bisa, PDF bisa. Jadi bisa mengkombinasikan banyak unsur-unsur file yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada link. Link ini bisa digunakan untuk membuat tombol ke slide tertentu. Misalnya add text ini, add title here ini, saya mau menjadikan dia itu link. Link menuju ke misalnya ke folder atau video atau page tertentu. Terserah dari teman-teman sekalian. Nah, misalnya saya mau link ini menuju ke frame 1. Nah, kemudian oke. Jadi pengaturannya ada di sini. Ini add title here-nya saya tidak ubah ya. Nah, kemudian kita preview. Musik, kemudian link. Nah, ini linknya sudah aktif ya. Ini kan harusnya kalau kita klik next atau tidak terjadi apa-apa. Ini kalau kita klik, ya dia ke slide 1, slide awal. Kan slide awalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk menu insert mungkin kalian sudah paham dan bisa coba nanti setelah kalian install aplikasinya. Menu background ini untuk memilih background yang mau digunakan. Ada warna, ada gambar. Kalian bisa pilih gambar yang kalian inginkan. Ada 3D, gambar 3 dimensi, dan video. Ingat, gunakan background yang sesuai dengan tema atau judul dari presentasi kalian. Selanjutnya ada animation. Nah, menu animation ini yang mirip-mirip dengan menu animasi yang ada di PowerPoint. Misalnya, presentasi belajar. Ini kan kalau kita preview presentasi belajar, dia kan langsung muncul. Tidak ada animasi kemunculannya. Nah, bisa kita atur. Klik animation. Kemudian kita klik. Kemudian add effect. Nah, add effect di bagian atas. Nah, pilihlah efek kemunculan dari tulisan ini, misalnya efek ini. Coba kita lihat. Jadi dia lebah yang mengantar, membawa tulisan secara bergantian. Jadi seperti itu contoh efeknya. Teman-teman bisa memilih efek yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian interaction. Interaction ini sama halnya dengan efek. Kalian juga bisa gunakan untuk memilih objek mana yang ingin diberikan efek. Selanjutnya, interaction ini misalnya interaction ini, kalau misalnya kita arahkan kursor di sini, apa yang terjadi? Jadi seperti itu maksud dari interaction. Option ini adalah untuk mengatur nama file, kemudian email kalian. Sorry, ini nama yang membuat, kemudian email kalian, website kalian kalau ada boleh diisi, boleh tidak. Ini hanya apa ya istilahnya?
Kemudian ini preloading. Tadi kan kalau loading selalu muncul ini ya, yang bahasa Cina ya. Ganti misalnya UMI Muslim Indonesia. Soalnya tadi kalau di preview itu muncul ini. Nah, sebelum preview warna apa yang muncul? Misalnya default aja ya. Kemudian judulnya apa? Misalnya Merdeka Belajar. Jadi pengaturannya semua ada di sini. Sisa teman-teman atur sesuai dengan keinginannya. Coba kita preview. Nah, lihat Merdeka Belajar. Tadi kan pakai bahasa Cina ya. Sekarang sudah Indonesia, Merdeka Belajar, Universitas Muslim Indonesia. Jadi tergantung teman-teman, lihat animasinya berjalan. Kemudian next. Ini agak berantakan karena esensi kita adalah teman-teman tahu cara menggunakan aplikasi ini. Semua tombol, semua inputan masuk, animasinya jalan ya di sini. Tergantung teman-teman pilih yang mana. Nah, kemudian save project. Save project ini adalah untuk menyimpan project kalian di mana. Nah, nantinya setelah kalian menyimpan di bagian misalnya di download atau di dokumen terserah kalian, kemudian klik save. Nah, itu sudah tersimpan. Nah, ketika kalian ingin presentasi, kalian sisa buka kemudian preview.